Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Hari ini saya mau membahas masalah aspirasi rakyat di Indonesia. Saat ini menurut saya aspirasi itu penting untuk diserap, tetapi ada tingkat kebahayaan aspirasi masyarakat, menunjukkan sudah mulai berjalan ke rel yang tidak tepat. Perlu kembali ke rel aspirasi yang tepat. Aspirasi rakyat itu bukan berarti setiap permintaan rakyat, setiap keinginan rakyat harus dipenuhi, setiap omongan rakyat harus dipercaya, harus dipenuhi. Itu berbahaya, karena apa yang dibicarakan rakyat ini masih bersifat egosentris, bersifat pribadi, belum diolah. Meskipun aspirasi rakyat adalah, atau suara rakyat adalah suara Tuhan, atau Vox Populi, Vox Dei, tetapi harus kita ingat, Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu berarti kita sedang menganggap bahwa rakyat sama dengan Tuhan. Pada dalam kenyataan tidak. Rakyat tidak sama dengan Tuhan. Tuhan berbeda dengan rakyat. Hanya diidolakan, diidealkan. Semoga rakyat kita bagus-bagus seperti Tuhan, suci seperti Tuhan, pintar seperti Tuhan, yang maha sempurna seperti Tuhan. Tapi selama manusia kita jauh dari Tuhan, maka Vox Populi, Vox Dei itu harus hati-hati. Vox Populi ya Vox Populi, Vox Dei ya Vox Dei. Vox Populi tidak sama dengan Vox Dei. Jadi tidak boleh digeneralisasi, tidak boleh ditelan mentah-mentah ya. Saya ambil contoh begini, berbahayanya suara rakyat. Suara rakyat ini, rakyat berbicara tentang penderitaannya, tentang keinginannya. Tapi rakyat belum mensteril, belum menyaring apakah penderitaan dia lebih tinggi daripada penderitaan saudaranya yang lain. Apakah persoalan dia lebih berbahaya, lebih besar daripada persoalan yang diderita saudaranya yang lain. Apakah persoalan yang dia derita tersediakah biaya oleh negara. Ini belum dipertimbangkan, rakyat masih asal teriak. Apakah yang dibicarakan rakyat ini sebenarnya itu urusan pribadi dia atau urusannya negara? Belum dipertimbangkan. Rakyat masih asal omong, masih asal teriak. Tetapi karena pemilihan umum ini selama ini adalah pemilihan langsung, maka banyak politisi mulai merajakan rakyat. Suara rakyat diraja-rajakan supaya kepilih. Maka apapun diminta rakyat dilayani, apapun dibicarakan rakyat diperjuangkan. Itu berbahaya sekali. Apa sih yang diurus oleh negara? Publik. Negara itu membuat kebijakan publik. Berbeda, publik, lawannya publik adalah privasi, pribadi. Pribadi itu rakyat. Negara hanya urusannya dengan publik, bukan urusannya pribadi. Urusan pribadi jangan diteriak ke publik. Sampai hari ini saya melihat di Indonesia, rakyat kita soal pribadi diteriak ke negara. Seolah-olah negara ini harus mengurus semuanya. Apa yang ada di rakyat, negara harus urus semua. Tidak. Negara hanya urus publik. Apa yang harus diurus negara? Negara ini uruslah hal yang rakyat tidak bisa urus. Itu satu tugas negara. Yang rakyat urus sendiri, diurus sendiri. Jangan suka sedikit-sedikit teriak ke negara. Sekarang ini tidak hanya jalan raya, listrik, telepon, air, sampai pakaian seragam diteriak ke negara. Modal untuk dagang diteriak ke negara. Ingat, di tahun 60-an, zamannya saya lahir dulu. Kami zaman dulu tidak pernah teriak ke negara. Kalau kami mau butuh jalan, kami bersatu padu kerja bakti. Ya, ambil parang, ambil gergaji, ambil cangkul. Kami membuat jalan sendiri, bangun sendiri. Tidak berteriak ke negara. Malahan pemerintah, pejabat yang lewat, kami yang membuatkan jalan untuk pejabat lewat.
Sekarang ini tidak. Jalan mau masuk ke rumahnya saja teriak ke negara. Lampu ndak ada teriak ke negara. Kami zaman dulu urusan lampu itu, urusan penerangan pribadi itu kami bisa ambil dari pohon-pohon buah jara, macam-macam pohon di hutan yang bisa jadi penerangan kami. Jadi tidak semua hal itu teriak ke negara. Kita bisa urus sendiri. Negara hanya mengurus yang kita tidak bisa urus. Misalnya jalan raya. Memang kalau jalan raya negara yang urus. Karena apa? Tidak mungkin setiap orang yang punya tanah di suatu wilayah dia kemana-mana bawa tanahnya, tidak mungkin. Maka itu diurus oleh negara. Tapi kalau air tidak harus. Kita bisa usaha untuk munculnya air. Kita bisa usaha untuk mengalirkan air sendiri. Kami zaman dulu begitu. Kalau air tidak ada, kami gali sumur, ambil nimba sendiri. Atau kalau ada pancuran, kami ambil dari pancuran dengan bambu, bawa ke rumah kami. Bukannya teriak-teriak. Bahaya dari pemilu langsung saat ini adalah semua omongan rakyat, semua permintaan rakyat itu dianggap aspirasi yang harus ditangkap oleh negara. Sampai-sampai minta pakaian seragam, sampai minta buku-buku, minta uang sekolah, diminta kepada negara. Bagaimana mungkin? Ini negara hanya urusan publik, urusan umum, bukan urusan pribadi urus sendiri. Jadi situasi sekarang ini menurut saya, aspirasi rakyat yang diterjemahkan sekarang ini sama dengan rakyat jadi raja. Lama-lama itu rakyat menjadi lintah darat, mengisap negara sendiri. Rakyat mengisap negara. Lihat, hidup di desa teriak bantuan dari negara. Tunggu beras dari negara. Tanah dibiarkan kosong, tidak digarap. Tunggu negara yang melayani. Ini berbahaya. Orang rame-rame menuntut negara harus melayani makan minumnya. Nggak bencana diakui sebagai bencana. Lama-lama itu fungsi rakyat di negara, rakyat menjadi pengisap negara. Itu sudah terjadi di Indonesia akhir-akhir ini ya. Berikut, bahaya dari aspirasi rakyat ini adalah rakyat menjadi ego. Ego artinya seolah apa yang dia derita itu lebih penting dari penderitaan orang lain. Dari wilayah saya, dari kampung saya, dari desa saya, pokok semua harus didahulukan. Akhirnya wakil-wakil rakyat dari daerah pemilihan itu berjuang di sana untuk melayani kepentingan atau permintaan aspirasi wilayah pemilihannya. Ini berbahaya. Jadi ego. Kalau tidak jadi ego, maka semua DPR atau pemerintah ini membahas orang seluruhnya, bukan menurut wilayah pemilihannya. Di antara semua wilayah pemilihan, mana yang lebih membutuhkan, itu yang diambil sesuai dengan keuangan negara. Bukan berarti setiap anggota DPR atau setiap pejabat tetap ngotot-ngototan untuk melayani kepentingan daerah pemilihan dia demi menjaga suara. Tidak benar. Perlu ada prioritas. Jadi itu ke depan, kalau itu di negara bijaksana, aspirasi rakyat harus diatur, dibuat regulasi. Bagaimana mengelola aspirasi rakyat? Tidak otot-ototan. Aspirasi rakyat pertama disteril, disaring. Menurut ini urusan publik atau urusan privasi. Kalau ini urusan privasi, rakyat tidak punya hak untuk berteriak ke negara. Yang kedua, harus disaring menurut skala prioritas. Daerah mana, rakyat mana yang lebih menderita daripada rakyat yang itu. Semua orang harus berkorban, bahwa lebih dahulu rakyat yang paling menderita dibanding penderitaan rakyat-rakyat yang lainnya. Yang ketiga, semua itu perlu dipertimbangkan dengan kemampuan keuangan negara. Selama ini yang saya lihat, setiap aspirasi rakyat cuma dipertimbangkan kemampuan keuangan negara. Tapi dua hal yang sering kali diabaikan, yaitu setiap orang berjuang supaya aspirasi dia harus dituruti. Setiap anggota DPR berjuang agar aspirasi dari daerah pemilihan harus dituruti, tanpa lagi mempertimbangkan bahwa apakah daerah lain, saudara-saudara yang lain, desa yang lain, kabupaten yang lain, kecamatan yang lain lebih menderita daripada
daerah yang saya perjuangkan atau tidak, atau lebih menderita daripada daerah saya. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.